Oke, rekamannya sudah mulai, Kak. Baik, Kakak-kakak Sidoarjo 6, mohon izin untuk kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya pada kesempatan sore hari ini, kita masih diberi kesehatan dan kenikmatan untuk bisa bertatap maya kembali di 2 pertemuan terakhir, Kak. Hari ini merupakan tatap maya ke-18 ya, dengan durasi 2 JP. Agendanya adalah umpan balik RTL atau rencana tindak lanjut dan pengantar bukti karya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat sore kakak-kakak yang luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini setelah 1 minggu tidak bertatap maya? Silahkan berikan trompetnya, jempolnya atau emoticon silahkan, atau mau open mic saya perbolehkan, silahkan. Luar biasa. Oke, saya dapat trompet banyak ini, menandakan bahwa kakak-kakak yang hadir pada tatap maya hari ini antusias, seneng karena sebentar lagi selesai. Betul Kak Yeni? Langsung nyengir gitu Kak Yeni ya. Oke, baik kakak-kakak yang luar biasa, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran di sore hari ini, mohon izin untuk bisa memimpin doa terlebih dahulu. Kak Man, aman Kak Man, bisa untuk memimpin doa kami, silahkan. Ya, baiklah kakak-kakak, pada hari ini kita hampir selesai ini acara. Tinggal 1 kali pertemuan lagi, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, umur yang panjang, yang barokah. Baiklah kakak-kakak, untuk pertemuan hari ini kita berdoa sebelum kita ke materi dari Kak Dini. Berdoa, silakan. Ya, terima kasih kakak-kakak atas doa-doanya. Terima kasih Kak Man sudah berkenan untuk memimpin doa kita pada sore hari ini. Semoga apa yang kita doakan bersama, kita aminkan bersama bisa diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, boleh deh saya mau cek kesiapannya kakak-kakak setelah 1 minggu libur nggak ketemu sama saya. Dari angka 1 sampai angka 10, kakak-kakak berada di angka berapa hari ini? Silahkan. Di pertemuan 2 terakhir. Silahkan. Ketikkan di room chat. Boleh. Oke, Kak Yeni 8, Kak Agung 9. Iya. Luar biasa. Sepertinya Sukodono, kemudian Gedangan melaju ini porgunya ya. Jadi seneng ini kayaknya. Kak Sum 7. Oke. Kak Man berapa Kak Man? Bentar lagi ngetik, oke. Kak Johar. Berapa Kak Johar? Silakan open mic Kak Johar. Saya lama nggak kedengaran suaranya Kak Johar ini kok. Silakan Kak Johar. 7 Budin. 7. Apa yang menyebabkan Kak Johar hari ini berada di level 7? Karena banyaknya kegiatan, aktivitas, jadi kurang semangat, Bu. Tapi kalau sudah melihat Budi ini sudah mulai semangat lagi, Bu. Wah, luar biasa. Rayuan maut ya ini ya, gitu. Oke, ini sudah bergabung dengan kita. Diajari Pak Muin. Oke, ini sudah bergabung dengan kita juga ada Kak Johan Taufani. Kak Jovan, halo. Ada Kak Wahyu juga. Kak Jovan, ini baru bergabung. Boleh deh sampaikan berada di level berapa hari ini? Level 6. 6? Apa yang menyebabkan Kak Jovan hari ini 6? Habis kepanasan tadi di lapangan?
Masih mengantuk. Ternyata masih ngantuk, jam rawan itu sudah tadi harusnya ya. Oke, nggak apa-apa. Semoga di pertemuan kita hari ini bisa menghilangkan itu kantuk-kantuknya ya. Minum dulu boleh, silahkan. Ini ada yang di angka 9. Kak Agung, monitor Kak Agung. Siap. Sampaikan, tularkan itu kepada yang levelnya di angka 6 dan 7. Silahkan. Oke Kak Din, terima kasih atas waktunya. Level saya di angka 9 Kak Din, karena hilal finish sudah terlihat Kak Din. Jadi kita selangkah lagi sudah finish, jadi semangat 45 Kak Din. Betul, luar biasa. Saya mau ngasih trompet deh buat Sidoarjo 6 ya. Ibarat kata kalau kita sedang lari ya, lomba lari, kalau mau nyampe finish itu harus makin semangat, ditambah kecepatannya, ya enggak? Powernya ditambahin. Biar apa? Biar sampai dalam waktu yang memang tepat. Oke, seberapapun kesiapan dari kakak-kakak di pertemuan kita hari ini, semoga apa yang akan kita lalui hari ini bisa memberikan dampak yang positif bagi kita sendiri maupun lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke, baik. Mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, baik Kak. Kita sudah di tatap maya yang ke-18. Pertemuan hari ini merupakan istilahnya 2 pertemuan terakhir. Agendanya adalah umpan balik penyusunan rencana tindak lanjut atau RTL sekaligus pengantar bukti karya. Jadi hari ini kita running so fast, sangat cepat karena ada 2 presentasi yang harus saya sampaikan. Kalau bisa di umpan balik ini kita bisa lebih cepat karena umpan balik ini sebenarnya sudah kakak-kakak lakukan ketika di LMS maupun di pertemuan sebelumnya terkait dengan RTL. Baik, untuk kesepakatan kelas masih sama ya Kak, yaitu menghargai waktu bersama, aktif mendengarkan saat peserta lain sedang berbicara, menghargai semua usahanya. Bisa dengan jempol, berikan emotikon apapun itu, boleh apresiasi istilahnya. Dan semuanya berpartisipasi di sini. Tujuan sesi kita hari ini Kak, yang pertama, kakak dapat memberikan umpan balik ya dari peserta lain terhadap penyusunan RTL yang telah dibuat dengan melibatkan komunitas belajar dalam sekolah. Yang kedua, kakak-kakak dapat membuat dan mengunggah bukti karya pada platform Merdeka Belajar atau PMM yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti PKG PJOK. Jadi nanti PPT pertama ini itu 1 JP Kak. Kita usahakan, kemudian PPT yang kedua kita usahakan 1 JP juga. Nah, agenda kita di sesi ini yang pertama adalah pengantar umpan balik RTL, yang kedua adalah pertanyaan pemantik umpan balik RTL, yang ketiga menganalisis dan memberikan umpan balik RTL, dan yang keempat pengantar bukti karya. Ini kita masuk ke sesi yang pertama ya Kak, yaitu pengantar umpan balik RTL. Perlu diingat, RTL yang sudah kakak buat itu meliputi 9, kalau tidak lebih sih sebenarnya lebih dari 9. Poin utamanya berada di 8 komponen program, yaitu RTL yang sudah kakak buat terkait dengan rencana program berbasis proyek yang melibatkan komunitas belajar. Di mana RTL tersebut sudah kakak-kakak praktikan, sudah kakak-kakak sosialisasikan maksud saya, di depan teman-temannya kakak-kakak, di komunitas belajarnya. Dan sudah kakak-kakak mengunggah di RTL-nya, di LMS-nya sudah dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti notulen, kemudian ada foto, videonya, kemudian juga ada daftar hadirnya, sudah saya cek-recek juga di situ.
Ya, dan saat ini saatnya untuk menindaklanjuti dari RTL yang sudah diunggah. Sudah bergabung dengan kita juga Kak Yevi, aman Kak Yevi yang sepatunya baru. Oke, saya lanjutkan lagi Kak. Mohon maaf Kak Din, ini lagi itu. Dua saya, laptop satu sama HP satu. Oke, saya mendua Kak Yevi. Iya, ini mau pindah ke laptop, masih ngatur. Oke, siap, aman. Terima kasih Kak. Saya lanjutkan ya Kak. Jadi perencanaan program berbasis proyek melalui komunitas belajar meliputi penilaiannya Kak. Ada 4, yaitu tujuan programnya, kelengkapan rencana dan struktur programnya, keterlibatan komunitas, serta rencana evaluasi program. Di mana keseluruhan aspek tersebut sudah Kakak unggah. Ya, ada sih beberapa catatan bahwa bahan tayangannya atau RTL-nya bukan yang sudah berjalan. Proyeknya itu bukan yang sudah berjalan. Kemudian ada notulennya, ada catatannya, hasil pertemuan tersebut itu seperti apa. Kemudian dokumen pendukung lainnya seperti foto, video, dan lain sebagainya yang relevan. Nah, untuk rubrik penilaian RTL itu sudah ada di LMS, Kak. Cukup banyak yang harus dinilai. Nilai maksimal dari RTL-nya adalah 100. Ya, ini nanti selebihnya lengkapnya bisa kakak-kakak lihat di LMS. Jadi kira-kira nanti RTL saya apakah sudah sesuai dengan rubrik atau belum, seperti itu. Saya lanjutkan ya. Nah, ringkasan rubrik penilaian RTL ini ya Kak, jadi ada yang sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Di mana dari setiap komponen tadi, mulai dari tujuannya, kelengkapan rencana dan struktur programnya, keterlibatan komunitas maupun rencana evaluasi program, kalau dinilai semuanya sangat baik, itu pasti dapat 100. Jadi 7,69 itu sangat baik. Ya, jadi kalau baik itu rentan 5,77. Kemudian cukup di 3,85, kemudian kurang itu di 1,92. Saya yakin rencananya kakak-kakak sudah luar biasa, sudah dipraktikkan lagi dan sudah saya lihat videonya ketika presentasi di depan guru-guru. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang sebelum kakak-kakak menganalisis, istilahnya menganalisis RTL-nya punya temannya, ya ada beberapa pertanyaan pemantik ini Kak, yang bisa kita cermati bersama. Yang pertama, apakah penyusunan RTL perencanaan program berbasis proyek sudah mengacu pada rubrik penilaian RTL? Kira-kira sudah atau belum? Yang kedua, apakah RTL perencanaan program berbasis proyek sudah dipresentasikan di komunitas belajar dan mendapatkan masukan serta umpan balik? Ya, ini bisa dilihat dari notulennya mungkin. Yang ketiga, apakah unggahan tugas RTL sudah dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lainnya yang relevan? Ada 3 pertanyaan pemantik ini. Nah, oke, ada 3 hal ini. Itu hanya pemantik saja, Kak. Sekarang saatnya kakak-kakak akan menganalisis dan memberikan umpan balik tentang RTL punya temannya. Petunjuknya ini Kak, ya. Silahkan nanti kakak-kakak lakukan analisis RTL secara berpasangan dengan temannya, kemudian isi skor pada masing-masing kriteria berdasarkan hasil analisis yang kakak dapat pada lembar analisis. Yang sudah saya kirimkan di grup, ya nanti dikasih nama kakak, kemudian yang ketiga, tulislah umpan balik terhadap RTL pada lembar analisis dan umpan balik di kolom paling bawah. Yang keempat, sebagai contoh nanti ada 3 RTL punya kakak-kakak yang akan dipresentasikan di sini. Saya mau mainnya acak, capit-capit aja deh nanti.
Oke, dan yang keempat, mohon maaf yang kelima, hasil analisisnya dari lembar yang sudah kakak buat dan umpan baliknya akan diunggah pada link drive yang saya sediakan. Oke, bentar. Nah, lembar analisisnya seperti ini, Kak. Mungkin yang kakak membuka laptop bisa sembari dibuka nanti ya. Sudah ada nilainya 4321. RTL-nya nanti misalnya nih, Kak Agung akan berpasangan dengan Kak Johan Tovani. Kak Agung menganalisis Kak Johan, Kak Jovan menganalisis Kak Agung. Saling menganalisis berpasangan. Yang diperlihatkan adalah presentasinya, PPT-nya. Cukup, karena waktunya cukup singkat, Kak. Jadi beberapa hal yang ada di lembar analisis, ini ada atau tidak, seberapa sih rentang nilainya kakak yang akan menganalisis. Gitu. Adakah yang belum melihat lembar analisisnya? Bisa diunduh ya? Atau ada pertanyaan silahkan. Aman? Nah, nanti analisisnya berada di rentan ini ya, 4321 dari setiap kriteria. Ada 13 kriteria kah? Ada 13 indikator, mohon maaf. Kemudian nanti dikasih umpan baliknya di sini. Kakak akan menuliskan nama penganalisis, misal Kak Agung menganalisis Kak Jovan, berarti nama penganalisisnya adalah Kak Agung. RTL yang dianalisis adalah Kak Johan Tovani. Begitupun sebaliknya. Oke. Bungkus. Nah, Kak, ini apakah bisa berjalan sesuai dengan urutan persensi ini, Kak? Saya punyanya urutan persensi ini. Pripun. Jadi, Kak Man akan menganalisis Kak Heng. Begitupun sebaliknya. Kak Sum akan menganalisis punya Kak Yuda. Kak Yevi dengan Kak Johan Ardian. Kak Wahyu dengan Kak Agung. Kak Yeni dengan Kak Muin. Kak Rois. Ini Kak Langgeng sudah bergabung atau belum ya? Sebentar saya lihat. Oke, Kak Langgeng belum bergabung juga ini. Berarti nanti Kak dengan Kak Dimas. Kak Johan Tovani dengan Kak Mus. Sebentar, Kak Mustafa sepertinya juga belum bergabung ya. Oh iya, betul. Di saya 13 kurang 2 orang. Nggak apa-apa deh. Jadi nanti gini, Kak Man dengan Kak Heng, Kak Sum dengan Kak Yuda, Kak Yevi dengan Kak Johan Ardian, Kak Wahyu dengan Kak Agung, Kak Yeni dengan Kak Muin, Kak Rois dengan Kak Dimas, Kak Dimas, tadi untuk lembar analisisnya dibuat sendiri. Oh, lembar analisisnya sudah saya kirimkan di grup, nanti tinggal diunduh saja. Diunduh kemudian diisikan. Oke, saya ulangi tadi Kak Dimas, Kak Johan Tovani ya, Kak Rois. Jadi Kak Rois, Kak Dimas, Kak Johan Tovani ini rolling. Kak Rois dengan Kak Dimas menganalisis Kak Jovan menganalisis Kak Rois. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan. Atau saya kirimkan lagi di grup seperti sudah saya kirimkan? Kak Din, untuk Kak Heng ini ada enggak, Kak Din? Kak Heng ada kok. Ada. Kak Heng monitor. Halo, ada. Oh iya, ada. Mohon maaf tadi, Kak Din, tadi anak saya nangis ngompol soalnya jadi. Oke, aman, nggak apa-apa. Jadi gini, silahkan PPT-nya kakak-kakak bisa saling berbagi PPT-nya atau link-nya silahkan dengan pasangannya. Waktu untuk menganalisisnya dan mengisikan umpan balik di lembar kerjanya kurang lebih 10 menit cukup ya Kak, karena nanti akan ada presentasi 3 orang. Oke, silahkan 10 menit mulai dari sekarang
bisa saling berbagi. Ini pasangannya saya sharekan saja di sini. Oke, silakan sembari mengisikan. Kalau ada pertanyaan langsung raise hand ya, Kak. Silakan Kak Yevi. Kak Din, untuk apa namanya itu, untuk penilaiannya yang 456 itu download atau apa ya? Ini di analisis RTL-nya nggak ada, malah upload Google Drive. Ada di atasnya. Ada di atasnya. Coba. Kalau linknya itu link untuk mengunggahnya nanti ya, Kak. Ya. Ya. Terus di atasnya itu ada LK analisis RTL dan umpan balik. Oh, ya. Terima kasih. Oke, selamat mengerjakan. RTL analisisnya Kak Din coba ditampilkan lagi. Oke, sebentar. Yeah. Budin, mau tanya. Ya, silakan. Jadi misalkan saya dengan Pak Herman ini ya berpasangan. Jadi untuk mengetahui RTL-nya Pak Herman ini gimana? Lewat WA atau gimana? Minta Apa? Kang Herman, iya. Saling Ya, meminta ke Kak Man. Oh, Boleh. Wapri. Iya, di Japri. Karena saya nggak bisa menyematkan seperti beberapa saat lalu karena yang diunggah kakak-kakak kan filenya, bukan drive-nya. Jadi saya nggak bisa nyematkan satu-satu. Jadi Japri langsung ya dengan pasangannya ya. Oke, siap. Oke, sebentar. Silakan Kak Yevi. Kepencet lagi sepertinya ini. Silahkan. Oke, baik Budin. Kepencet Saya mau Kak Din. tanya, Kepencet. Ya, oke, aman. Budin nih, Gimana Kak Wahyu? ya, ini kan saya lagi pakai HP ya. Untuk penilaian RTL-nya ini nanti misalnya saya kan nilainya ke Pak Agung, Ya. ngasih nilainya ke Pak Agung. Itu setelah saya pulang gimana? Soalnya laptop saya di rumah. Apakah nggak masalah atau bagaimana? Maksimalkan fitur chat atau misalnya gini, aku kan saling komunikasi aja sama Kak Wahyu ya kan. Penilaiannya Ya. 1, 2 sampai dengan ke-13 itu berada di skor berapa, umpan baliknya di mana, bisa disampaikan ke Kak Agung. Oh, lewat chat pribadi gitu aja ya? Ya, boleh, silahkan. Oke, terima kasih. Ya, 10 menit ya Kak, cukup ya. Nah, ini RTL-nya ya Kak. Jadi ada 14 hal malah ini yang ada di sini. Yang perlu diperhatikan antara lain tujuan program mengarah pada perwujudan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Iya atau enggak sih kira-kira berada di skor berapa kira-kira menurut Kakak gitu. Pak Jovan monitor. Kak Wahyu silahkan raise hand lagi apa kepencet? Enggak, tanya Bu Dini. Ya. Ini yang saya kirim ke Pak Agung ini itu ya, yang PPT-nya itu ya, yang Canva-nya itu ya. Betul. Yang saya upload. Ya, yang saya upload itu ya. Betul. Oh. Oke. Terima kasih. Kak Dini mohon maaf, ini saya kan ganti laptop. Yang PPT saya itu kan
di laptop satunya di sekolah. Nah ini saya nggak bisa membagikan RTL saya. Bikin lagi, Bu Sum. Kayak apa? Jangan, kasihan. Sebentar, saya bukakan dulu ya. Bisa, ini sudah ada semua. Ada apa Kak Andri? Gimana Kak Jo? Nah, tadi Kak Andri manggil-manggil. Tuh Kak Yevi, Kak Jovan sudah monitor itu. Gantian nih Bang. Padahal udah saya bilang loh disiapkan PPT-nya. Pak Jo, PPT saya salah kirim ke grup malahan. Wis nggak lama wis di grup aja jangan buka. Tuh Kak Yevi. Sampel itu sama siapa masalahnya? Loh, Pak Jovan apa Pak Johan? Johar, sama Pak Johar. Johan Oh, Ardiansa. nah iya kan namanya sama kan beda R sama N doang. Ya. Ini saya bagikan lagi, silahkan. Tuh Pak Johan. Johan Ardiansa. Kadim. Ya, Share PPT-nya Kak Rois. Kak Rois, sebentar saya buka lagi. Punya saya sudah masuk Mbak Jo. Tuh. Dim. Ini mau nangkep Rois. Ini lewat aku Rois itu aku. Saling Awakmu menganalisis nilai saja aku. Kak Jovan. Saling menganalisis Ya. saja nggak apa-apa karena Kak Rois ini juga masih apa Ya, namanya di sekolah. gabungnya di Oh, berarti saya sama Kak Dimas saja ya. Ya, boleh. Kegiatan Kak Rois. Oke. Oke. Berarti ini Kak Jovan dengan Kak Dimas ya, saling menganalisis ya. Ya, siapa? Oke. Dul.
Loh, tulis. Kalau tulis kan
Oke, sudah kembali lagi suara saya. Tadi saya sempat nge-lag, mohon maaf kakak-kakak. Apakah sudah selesai untuk presentasinya? Presentasi, mohon maaf. Untuk analisisnya? Halo? Apakah saya terlempar lagi nih? Enggak, kok ini Kak Sum sudah terlihat ya. Oke Kak, ayo sudah cukup ya untuk analisisnya. Bisa kita mulai kembali lagi. Silakan kakak-kakak bisa on cam. Sembari saya cek-recek untuk hasil unggahannya ya. Apakah sudah ada yang mengunggah di LMS, mohon maaf, di Google Drive? Oke, Kak Wahyu silakan raise hand. Oke, Bu Dini, ini saya tadi ngirim di WA. Apa itu perlu saya kirim ke Drive atau upload ke Drive? Iya, nanti hasil Saling LK. Iya, nanti Sabri hasil sama LK. Pak Agung. Ya, nanti hasil LK-nya bisa dikirimkan, maksudnya disalin lagi ya di
apa Yes. namanya tanya, kemudian nanti udah gitu. Oh ya udah berarti nunggu saya pegang laptop gitu aja ya, nggak apa-apa ya. Oke, tapi kan tadi sudah Ya. dikasih gambarannya penilaiannya untuk Kak Agung bagaimana kan sudah ya Kak Wahyu ya. Sampun. Oke, aman. Ini sudah Oke, ada terima Kak kasih Bu Dini yang baik. Dimas. Sama. Ini sudah ada Kak Dimas mengunggah, sudah ada Kak Jovan. Oke deh, Kak Jovan, saya coba lihat deh. Oke, saling. Boleh deh, Kak Jovan sama Kak Dimas, nanti yang berdua ini presentasi RTL-nya ya. Silahkan, Kak Jovan dulu atau Kak Dimas dulu, silahkan. RTL-nya saja yang dipresentasikan. Ayo Kak, silahkan Kak. Kak Jo. Oke, Kak Jo juga sepertinya terpental ini ya, baru bergabung lagi. Kak Jovan dan Kak Dimas, presentasi dulu ya. Jadi RTL-nya dipresentasikan. Oh ya, siap. Kak Din. Iya. Bentar. Siapa dulu, Kak Jovan dulu atau Kak Dimas? Yang ready di depan laptop mungkin bisa bantu untuk share screen-nya dulu, enggak apa-apa. Kan sudah saling menganalisis HP itu. nih. Saya juga HP tadi. Aduh. HP ini kan di rumah nggak bisa bawa laptop. Oke deh, gak apa-apa deh. Yuk, yang lainnya siapa? Silakan. Kak Yeni aman di depan laptop? Suaranya apakah bisa terdengar? Kak Yen? Oke, suaranya Kak Yeni juga tidak bisa keluar ya. Oke, silahkan Kak Muin atau Kak Sum, silahkan. Atau Kak Agung yang aman di depan laptop, Kak Yevi juga di depan laptop, silahkan. Kak Din, ini Ya. diuploadnya nanti boleh? Langsung presentasi apa-apa. aja ya. Ya, silakan Kak Yevi. Oke, tunggu sebentar. Oh, ini handphone ini. Sebentar. Jadi nanti setelah Kak Yevi, siapa lagi yang mau presentasi? Boleh. Inginnya saya main capit-capit nama, hanya saja di saya sinyalnya itu kurang baik ya. Jadi terkendala muter terus dari tadi saya. Setelah Kak Yevi mungkin bisa disiapkan Kak Agung. Kak Agung monitor. Siap, Kak Din. Oke. Sembari menunggu Kak Yevi, mungkin Kak Agung dulu nggak apa-apa? Karena Kak Yevi sepertinya buka laptop juga sepertinya ini. Oke. Saya dulu Kak Din. Iya, nggak apa-apa, silakan. Oke, siap. Kak Yevi, Kak Agung dulu ya, sembari Kak Yevi prepare. Kak Agung, oke deh, nggak apa-apa, silahkan. Kak Agung sebentar, setelah menampilkan RTL-nya, analisisnya, ditampilkan RTL-nya Kak Agung ya. Halo.
ditampilkan RTL saya dulu apa yang ini dulu, Pak? Analisisnya. Hasil analisisnya dulu nggak apa-apa. Oke, siap, ya. Oke, teman-teman, Kak Din, ini dari analisis RTL atau umpan balik rencana tindak lanjut saya terhadap Kak Wahyu Ardiansah, di mana tadi tujuan dari RTL yang sudah dibuat oleh Kak Wahyu sudah baik, jadi saya beri nilai 4 skornya. Tujuan program yang mengarah pada perwujudan pembelajaran BJOK yang berpusat pada peserta didik sudah baik. Untuk yang kedua, tujuan program yang mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemilikan dalam diri peserta didik juga sudah baik, saya beri skor 4. Untuk yang ketiga, tujuan program dilengkapi dengan indikator ketercapaian yang terukur dari tujuan besar program, saya beri skor 4 juga. Untuk deskripsi target peserta yang dilibatkan, jelas cakupannya, saya beri skor 3 Kak Din, di mana mungkin Kak Wahyu kurang dijelaskan untuk kelas 1, kelas 2 sebagai apa, kelas 3 dan selanjutnya. Yang kelima, lini masa perencanaan dalam pelaksanaan yang rinci sudah bagus, saya beri skor 4. Yang keenam, potensi tantangan dalam pelaksanaan juga sudah ada, sudah tertera, saya beri skor 4 juga. Untuk yang ketujuh, rencana solusi untuk mengatasi tantangan yang relevan, saya beri skor 3 Kak Din, karena yang tertera di Kak Wahyu hanya tantangan, belum ada solusinya. Untuk yang ke-8, ragam budaya yang akan digunakan untuk melakukan program sudah bagus, saya beri skor 4. Yang ke-9, upaya untuk menempatkan peserta didik sebagai kontributor dan pemeran utama dalam program juga sudah bagus, saya beri skor 4. Untuk yang ke-10, rencana pelibatan komunitas atau mitra, di sini kurang, mungkin Kak Wahyu tadi belum disampaikan, mungkin nanti ada entah itu sponsor dari pihak luar atau bagaimana Kak Wahyu ini. Untuk yang ke-11, lini masa evaluasi juga sudah jelas, saya beri skor 4. Sumber data yang akan diambil untuk bahan evaluasi sudah baik, saya beri skor 4. 13, teknik pengambilan data, saya beri skor 3 Kak Din. Terus untuk kemungkinan tantangan, saya beri skor 4 karena sudah tertera tadi. Jadi jumlah ini skornya ini sudah otomatis Kak Din. Halo. Iya, halo. Ya Ini belum Kak. Jadi nanti di kalau total skornya itu 52 dari 14 ini nanti. Oh, untuk skor ini belum nyekor secara otomatis belum ya? Belum. Enggak apa-apa, Ya. nanti manual saja. Siap. Ya. Oke, jadi umpan baliknya dari Kak Terus Agung untuk umpan RTL baliknya Wahyu. terhadap untuk RTL yang dibuat oleh Kak Wahyu tadi sudah bagus dan sudah menarik, cuma hanya beberapa saja yang mungkin perlu penjelasan tadi Kak Din, diantaranya untuk pelibatan peserta yang perlu dijelaskan secara detail, seperti itu Kak Din, mungkin dari pemaparan saya dengan Kak Wahyu. Oke, baik, cukup. Oke. Kak Agung, apakah bisa share screen untuk RTL-nya Kak Agung atau Kak Wahyu sendiri? Boleh disilakan? Siap. Ini saya stop dulu ya. Boleh. Ya, nih mulai dari atas Kak, mungkin Kak PPT-nya dari judulnya mungkin. Nah. Oke. Ini Kak Din, PPT saya Kak Din. Ini diseminasi aksi nyata SEM Sport Education Model. Kemarin yang saya ambil adalah kompetisi bola voli SDN Simbungda tahun 2024. Di mana saya menjelaskan SEM itu apa kemarin seperti ini Kak Din.
saya memberi gambaran bahwa SEM itu seperti ini, ada suatu kompetisi yang diselenggarakan oleh peserta didik, di mana semuanya yang sebagai official kepanitiaan itu semuanya murni dari peserta didik semua, Kak Din. Untuk latar belakang ini, yang pertama mempererat tali persaudaraan antara semua warga sekolah, baik itu guru, siswa, wali murid. Yang kedua menumbuhkan semangat olahraga dan jiwa kompetitif yang sehat. Yang ketiga meningkatkan partisipasi untuk semua warga sekolah. Untuk tujuan ini yang pertama agar tadi memahami dan mampu mempraktikkan permainan bola voli. Yang kedua mempunyai pengalaman dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk perlombaan. Yang ketiga, peserta didik dapat mengekspor kemampuan diri sendiri dan meningkatkan rasa percaya diri. Untuk hasil yang diharapkan, yang pertama mencetak atlet bola voli sejak dini. Untuk yang kedua, kegiatan ini dapat terlaksana secara rutin di setiap akhir semester, di mana agenda saya, rencana saya di setiap akhir semester itu diadakan program SEM seperti ini, Kak Din. Yang ketiga, mendapatkan dukungan penuh dari semua warga sekolah. Untuk struktur programnya, untuk penanggung jawab kepala sekolah, koordinator guru PJOK, fasilitatornya dari wali kelas, dan guru mapel yang lain. Untuk pelaksanaan kegiatan murni dari semua peserta didik. Untuk aset yang dimiliki sekolah, manusia terdiri dari kepala sekolah, guru, TU, penjaga, peserta didik, dan wali murid. Untuk politik, kebijakan dari sekolah. Untuk sosial, kerukunan, kebersamaan warga sekolah sangat mendukung di sini. Untuk lingkungan yang ada di sekolah kami sangat kondusif dan jauh dari kebisingan. Untuk agama, mayoritas di sekolah kami beragama Muslim atau Islam, dan ada sebagian yang juga beragama Kristen. Untuk cara finansial, dapat dukungan dari Bosda dan Bosrek. Untuk rencana evaluasi di setiap akhir kegiatan, untuk yang pertama, yang kedua, refleksi dari kepala sekolah, yang ketiga refleksi dari guru, dan yang keempat refleksi dari wali murid. Untuk kemungkinan tantangan, yang pertama mungkin kurangnya minat dan keterlibatan peserta didik. Solusinya kita harus bisa menumbuhkan motivasi untuk semua peserta didik. Untuk yang kedua, jadwal sekolah yang padat. Solusinya kita mungkin bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah, guru kelas, dan guru mapel yang lain agar semua jadwal yang kita agendakan itu tidak berbenturan dengan kegiatan yang lain. Dan untuk yang ketiga, mungkin terbatasnya finansial pendukung dalam kegiatan ini. Untuk solusinya, mungkin saya mencari pihak ketiga atau sponsor untuk mendukung kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Dokumen pendukung ini untuk penutupnya, dalam rangka menumbuhkan bakat dan minat siswa terhadap permainan bola voli sejak dini, sekolah mengadakan program SEM atau Sport Education Model, di mana kompetisi bola voli secara internal di lembaga SDN Semambung 2. Harapan saya, program ini dapat terlaksana dengan baik, mendapat dukungan dari semua warga sekolah, dan nantinya akan memberikan bekal kepada peserta didik untuk bisa dan mampu mengadakan suatu event atau turnamen bola voli di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Dan ini foto kemarin diseminasi ke Bapak Ibu guru di sekolah kami. Sudah. Sampun nggak, Din? Oke, terima kasih Ya. luar biasa Ya, terima Kak kasih Agung. semuanya. Ya. Ya. Sebenarnya dari pelaksanaan RTL ini tinggal ditambahin sedikit saja untuk lembar persetujuan bisa jadi bahan untuk draft bukti karya. Ya, yang akan Siap. kita bahas setelah ini nanti. Siap, Oke. siap. Ya, terima kasih Kak Agung. Selanjutnya, Ya. siapa lagi yang mau presentasi? Saya persilahkan. Kak Yevi, aman jadi? Mana ini Kak Yevi? Suaranya hilang. Oh, belum siap, belum siap. Oke, silakan satu lagi, Kak. Ayo, running cepat. Kita masih ada satu bahan lagi terkait dengan pengantar bukti karya, Kak.
Satu lagi deh boleh, silahkan. Ayo. Kak Heng. Kak Heng aman di depan laptop? Aman. Ayo, boleh di-share screen PPT-nya. Kemarin diseminasinya seperti apa? Budin, apa boleh PPT-nya Pak Herman saya buat presentasi? Duh. Oh, Ya berarti yang presentasi Kak Man. Yang presentasi Oh. Kak Man. Oh, PPT saya berarti. Iya dong. Aduh, Kak ngetok sih kena air. Anjir. Ayo silakan Kak. Kak Heng. Bentar, tak buka dulu filenya. Tapi belum lengkap loh, nggak apa-apa tak? Nggak apa-apa kan, yang penting PPT-nya sudah disampaikan ke komunitas belajarnya. Sudah, tapi nggak ada fotonya. Lanjut dulu Semangat, Kak RTL-nya Heng. seperti apa, ayo. Hura, hura. Wong-wong iki nang ndi sih rek kok mesti aku sing kena iki. Tak buka Bentar, Budin. Duar. Waduh. Meletus balon. Bentar, Budin sih. Wah, grogi nih Kak. Kak Jovan, bagaimana ini? Kak Heng grogi nih Kak Jovan. Padahal sudah saya buka loh, tapi kok nggak keluar di Windows itu ya, di Windows share screen-nya gitu. Coba dibuka lagi. Bentar sih. Ya, oke. Bentar. Sabar ya teman-teman. Kita masih menunggumu Kak Heng. Oke, siap. Oh, ini sudah. Sudah kelihatan? On proses. Ya, sudah terlihat. Silakan Kak Heng. Ya. Sudah. Sudah, Kak Heng. Bentar. Oke. Bentar ya. Belum direct mana? Oke. Terima kasih teman-teman atas kesempatan yang diberikan pada saya. Izinkan saya memaparkan hasil dari pembuatan RTL saya sebagai tugas akhir di diseminasi ini. Ini judulnya di RTL saya ini adalah sehat dan bugar dengan olahraga permainan tradisional. Ya. Jadi saya kepingin konsepnya ini saya kepingin menampilkan sebuah olahraga yang menghubungkan kearifan lokal, permainan tradisional diaplikasikan pada suatu pembelajaran PJOK dengan saya konsep sebagai SEM, Sport Education Model. Jadi nanti ada kompetisinya, seperti itu konsep saya, dengan menggandeng komunitas belajar yang ada di lembaga saya, seperti itu. Kemudian untuk ini judul program kegiatan saya, pembelajaran berbasis proyek BL dengan menggunakan permainan tradisional trompa panjang. Saya mengambilnya Oltrat, yaitu memilih trompa panjang, karena anak-anak itu di lembaga saya banyak yang setelah saya mengidentifikasi dari menanyakan beberapa sampling anak, mulai dari kelas kecil sampai kelas besar, ternyata belum banyak yang begitu tahu tentang olahraga tradisional trompa panjang ini. Itu. Jadi saya mengangkat
program ini dari berdasarkan identifikasi tersebut, itu istilahnya diagnosis awal. Oke, lanjut. Yang melatar belakangi saya mengambil proyek ini adalah ini yang pertama, saya menggunakan spot education model itu karena menurut saya baik menggunakan spot education model ini sebagai ajang dari proyek yang saya buat, karena di situ nanti banyak terbentuk pembelajaran-pembelajaran ya, yang menjadikan pengalaman bagi anak-anak, juga bagi seluruh kepanitiaan maupun warga yang ada yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Itu yang kedua, ini karena apa, SEM itu juga bisa mewujudkan kepemimpinan murid sebagai student agency dengan memberikan ruang dan melibatkan murid dalam memberikan voice, suaranya melalui dari curang pendapat, terus pilihan-pilihan yang diinginkannya sebagai peran dalam apa yang menjadi tugasnya, terus kepemilikannya, tanggung jawabnya sebagai yang menjadi tanggung jawab perannya tadi, seperti itu. Terus yang ketiga yang melatar belakangi yaitu pendidikan gerak, sebuah model pembelajaran dalam pendidikan jasmani, physical education dalam konteks pendidikan di Indonesia yang menekan pada pengajaran komponen dan pendidikan konsep gerak. Itu. Yang terakhir yaitu bila dihubungkan dengan materi isu-isu sosial atau adil gender dalam pembelajaran PJOK, jadi di situ terlibat baik laki-laki maupun perempuan sama-sama merasakan ikut terlibat dalam proyek tersebut. Ini tujuan program mengembangkan keterampilan fisik dan kesehatan. Visi misi sudah terlihat besar atau kecil di situ, teman-teman? Halo. Terlihat cukup. Ya, Kelihatan. Saya Pak Herman kelihatan ya, wis. Kak Heng, lanjut. Oke, saya ini aja ya, istilahnya itu esensinya aja ya, biar nggak terlalu lama saya membacakannya. Oke, visinya menciptakan peserta didik yang sehat bugar, seperti itu. Untuk capaiannya peserta didik dapat melakukan berbagai jenis aktivitas fisik. Untuk langkah-langkah seperti itu terlihat di PPT, melakukan survei dulu, merancang melaksanakan berbagai jenis olahraga berdasarkan hasil survei, dari membuat sarprasnya juga, terus mengadakan sesi latihan seperti itu. Hasil yang diharapkan peserta didik menunjukkan peningkatan keterampilan fisik, pengetahuan pemahaman mengenai pentingnya olahraga untuk kesehatan dan kebugaran. Jadi olahraga yang menyenangkan sembari ada nilai plusnya untuk kesehatan dan kebugaran tubuhnya. Jadi anak-anak bisa mengimplementasikan baik di sekolah maupun di luar sekolah sebagai ajang olahraga yang menyenangkan di waktu luangnya, seperti itu. Ini tujuan program yang kedua, mendorong partisipasi aktif kepemimpinan. Ini langkah-langkahnya. Lanjut, biar nggak terlalu lama, tujuan program sampai ada 3 slide saya ya. Yang ketiga, memfasilitasi pilihan dan kreativitas peserta didik. Itu. Lanjut, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program kegiatan kokurikuler yang saya masukkan di sini. Murid yang terlibat dari kelas 4 sampai kelas 6, siswa laki-laki dan perempuan. Waktu kegiatan dilaksanakan setelah kegiatan semester 1. Nanti setelah SAS semester 1. Sebagai pelindung kepala sekolah, pelaksana program sehat dengan tema sehat bugar dan dengan olahraga permainan tradisional di SDN Kebon Sikep. Mitra dalam komunitas belajar yaitu guru kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas yang mengikuti lomba, peserta didik, dan pihak lainnya yang terlibat dalam kegiatan yang sudah diatur kepanitiaannya. Itu. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki, aset manusia berupa kepala sekolah, guru, pendidik, orang tua wali murid yang ikut mensupport dalam kegiatan ini.
Kemudian aset modal lingkungan fisik berupa tempat, walaupun tempatnya lapangan di lembaga saya itu kurang besar, saya bisa memaksimalkan dengan memodifikasi nanti. Kemudian sosial, yaitu unsur yang terlibat lingkungan sekitar, baik komite, saya libatkan di situ. Finansial, ini berdasarkan dana BOS dan juga partisipasi paguyuban wali murid untuk modal aset agama, budaya, anak-anak taat beribadah, tradisi kearifan lokal, gotong royong, ada nilai-nilai positif dalam kegiatan tersebut yang ada hubungannya dengan budaya, itu kerjasama, gotong royong. Rencana evaluasi, kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dengan bentuk rapat evaluasi bersama pimpinan dan guru staf dan perwakilan peserta didik mengenai apa yang kurang, nanti kita perbaiki untuk kedepannya agar menjadi lebih baik. Bentuk lain pelaksanaan evaluasi program bisa dengan wawancara langsung kepada perwakilan guru, staf, peserta didik memberikan evaluasi dari pelaksanaan program. Berikutnya evaluasi dalam bentuk angket melalui Google, saya buatkan Google Form, didistribusikan di grup WA, baik di grup di lembaga maupun ke anak-anak, seperti itu. Jadi nanti terlihat apa yang menjadi saran dan masukan. Kemungkinan tantangan yang terjadi, keterbatasan fasilitas seperti terompahnya ini agak sulit membuatnya karena bahannya juga agak sulit mencarinya. Kemudian motivasi peserta didik ini yang berpartisipasi agak mungkin juga kurang, jadi perlu ada treatment secara personal kepada peserta didik. Kemudian kolaborasi dan komunitas, kurangnya dukungan yang terlibat dari teman-teman sejawat. Penyelesaian waktu penjadwalan ini mungkin berbarengan dengan kegiatan-kegiatan lain. Untuk solusi-solusi ini memodifikasi tadi yang lapangan tadi. Yang kedua, memberikan pendampingan berupa pemahaman, pengertian intent baik secara personal pada peserta didik atau secara klasikal maupun personal. Yang ketiga, dari komunitas belajar, yaitu melibatkan komunitas belajar dan paguyuban wali murid untuk ikut andil dalam mensupport maupun berbagi peran agar mereka mengerti bahwa keadaan dalam program itu seperti ini, jadi ikut merasakan itu. Jadi menstimulus dengan berbagi, memberikan peran pada teman-teman komunitas itu. Yang keempat, mengidentifikasi kegiatan yang sudah terprogram di sekolah maupun kegiatan peserta didik di luar sekolah melalui musyawarah bersama untuk menghasilkan kesepakatan dan penentuan penjadwalan program kegiatan agar penjadwalan itu bisa berjalan dengan lancar. Yang terakhir, terima kasih. Mungkin itu teman-teman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk perbaikan mohon masukan dan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah luar biasa Kak Heng ya programnya, tinggal dilengkapi RTL-nya dengan dokumen pendukung lainnya. Oke, siap. Ya, saya rasa untuk umpan balik RTL-nya dan sudah banyak kok yang mengunggah di link drive yang sudah saya sematkan. Mohon izin kakak-kakak saya lanjutkan lagi ya di pengantar bukti karya. Jadi presentasinya dari Kak Heng bisa di stop share dulu supaya saya bisa share screen. Oke, tunggu sebentar. Masih on proses. Nah, ini Kak. Jadi pengantar bukti karya. Sebenarnya bukti karya ini sudah ada di PMM. Nanti kalau kakak-kakak buka baik lewat laptop maupun lewat HP, itu pasti ada menu-menu di dalam PMM. Ada LMS, ada kinerja, kemudian
ada pengembangan diri yang lainnya, pelatihan mandiri, serta bukti karya salah satunya ada di situ. Nah, alurnya kita topik hari ini adalah kakak-kakak akan mengenal alur aktivitas bukti karya PKG PJOK, kemudian mengunggah bukti karyanya di PMM. Ini sudah direvisi ya, Kak. Jadi, kakak punya waktu di minggu ke-11 ini, jadi 1 minggu ke depan, mulai hari ini sampai dengan tanggal 23. Kakak-kakak mengunggah dan mempersiapkan bukti karyanya. Oke, diunggah dulu bukti karyanya, karena minggu depan itu sudah penutupan. Jadi selesailah sudah, merupakan tugas akhirnya kakak-kakak adalah membuat bukti karya. Nah, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait dengan bukti karya ini merupakan salah satu prasyarat kelulusan ya, Kak. Jadi harapannya bahwa bukti karya merupakan produk yang orisinil, bukan hasil plagiarisasi karya orang lain. Ya, jadi wajib dikumpulkan nanti di LMS, di BK1, kemudian nanti akan ada validasi dari fasilitator. Jika memang lolos validasi, barulah akan terbit di PMM. Kalau memang belum lolos validasi, harus diperbaiki lagi. Nah, kriteria dan ketentuan dalam penambahan bukti karya. Yang pertama, Kak, untuk karya video, pastikan gambar dan suaranya terlihat dan terdengar dengan jelas. Jika karya video merupakan dokumen PDF, harusnya tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, ataupun ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapat surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait, di mana lembarnya akan saya kirimkan setelah ini. Kemudian yang keempat, karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Ya. Selanjutnya, alurnya Kak, ini bisa kakak buka di LMS-nya kakak-kakak, itu ketika ke semua modul, ya kan, semua modul nanti ada bukti karya. Nah, ini yang kotakan di sebelah sini bukti karya, ada BK1, BK2, BK3, BK4. Punya kakak munculnya seperti ini nanti. Kakak akan mengunggah di BK1 atau draft bukti karya. Oke. Setelah ini nanti setelah di draft bukti karya. Ulangi lagi Kak Din, mohon maaf. Oke ya. Jadi nanti kakak buka LMS-nya ya, mulai setelah ini buka LMS-nya. Kemudian di semua modul paling bawah itu nanti ada bukti karya. Ya, bukti karya kakak akan mengunggah di BK1. Yang ini yang saya lingkari. Oke, BK1 merupakan draft bukti karya. Setelah draft bukti karya sudah diunggah kakak-kakak, akan mendapatkan umpan balik dari fasilitator. Oke, kemudian nanti di tatap maya tanggal 26, kita refleksi lolos atau tidaknya, validasinya bukti karya kakak, baru nanti jika lolos masuk ke PMM. Oke, nanti linknya kalau sudah terbit di PMM, nanti kakak unggah di BK3. Oke, saya lanjutkan lagi. Ini masih di awal, Kak. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa kakak akan mengunggah draft bukti karya lengkap dengan lembar persetujuan peserta PKG PJOK, yang mana bentuknya nanti seperti ini. Kakak tinggal dicentang saja, yang menandatangani adalah kakak-kakak dan kepala sekolah. Oke. Jadi pelegalannya seperti ini, lembar pernyataannya ditandatangani oleh kepala sekolah dan pesertanya atau kakak sendiri.
Nah, pemilihan kategori dalam bukti karya itu ada 3. Kakak pilih 1 saja. Yang pertama, praktik baik. Merupakan pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format PDF atau video. Atau yang bisa kakak pilih dalam praktik baik ini ketika kakak kemarin sudah mensosialisasikan programnya kakak, RTL-nya di depan teman-temannya. Ini bisa menjadi praktik baik. Karena apa yang sudah didapatkan oleh peserta, kemudian ditularkan, menginspirasi guru lain. Masuk pada kategori praktik baik. Atau yang kedua adalah praktik pembelajaran, yang mana sudah kakak praktikkan pada aksi nyata. Sebelum RTL kemarin kan ada aksi nyata. Ya kan? Jadi praktik pembelajaran merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di kelas. Di kelas bukan di ruangan, maksudnya ya sesuai dengan materinya kakak gitu ya. Peserta didik dapat membuat peserta dapat membuat karya lain dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Yang aksi nyatanya kemarin ini bisa diunggah. Atau kategori yang ketiga adalah RPP atau modul ajar. Ya, yang kakak buat pada aksi nyata di sini. Praktik pembelajaran ini. Oke. Ada 3 ya, saya ulangi. Praktik baik ketika kemarin sosialisasi RTL, atau praktik pembelajaran ketika aksi nyata. Kemarin, kakak, aksi nyata, atau RPP modul ajar yang digunakan saat aksi nyata kemarin. Bungkus 3 hal ini. Nah, untuk unggah draft bukti karya Kak ini Kak, ya kategori praktik baik. Nanti di sini ada pilihannya kategori, bentuk karya, judul, dan deskripsi. Nanti setelah ini bawahnya itu ada unggah berkasnya. Ya, jadi pilih kategori praktik baik. Ya, bentuk karyanya adalah video. Ini di sini nanti ya Kak. Bentuk karyanya itu kalau video, pilih video. Klik di sini dikopikan link URL-nya. Link YouTube-nya atau link Google Drive-nya silahkan. Ya, link YouTube-nya harusnya di YouTube di sini. Yang sudah diunggah di YouTube ya Kak, kalau videonya. Atau dokumen berupa PDF. Yang tadi sempat saya bilang dari Kak Agung. Punya Kak Agung itu sudah lengkap, sudah komplit. Berarti kan pilih dokumennya di sini adalah PDF. PDF-nya tinggal diunggah saja PPT-nya tadi beserta dokumen pelengkapnya. Jangan lupa ketika mengisikan di judul, silakan kakak berikan judulnya apa, mungkin implementasi pembelajaran SEM permainan bola voli SDN Semambung 2. Ya, kemudian dikasih ini Kak. Ini nih. Hashtag-nya adalah PKG PJOK, hashtag lagi guru belajar, hashtag yang ketiga adalah murid belajar. Ada 3 hashtag setelah judul. Oke. Deskripsinya cukup deskripsi singkat. Jadi implementasi bla 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 silahkan. Dari apa yang diunggahkan di bukti karya ini. Kemudian setelah membuat deskripsinya, kakak akan memilih jenjangnya. Apakah terkait dengan jenjangnya atau tidak? Tidak ada jenjang atau ada jenjangnya, silahkan. SD, SMP, ataupun SMA. Oke, kalau terkait dengan kelas bisa dipilih kelasnya nanti ada di sini. Ya. Kemudian temanya, terkait dengan tema apa mungkin. Boleh, nanti bisa dipilih nih. Ada tanda arah panah ke bawah, tandanya kakak bisa memilih di situ. Adakah pemanfaatan atau keperluan sarana dan prasarana terkait dengan bukti karya tersebut? Ada atau tidak? Nah, di kolom ke-9 ini adalah
unggah berkas persetujuan bukti karya yang tadi saya sampaikan ditandatangani oleh kepala sekolah dan peserta PKG-nya. Oke, begitupun untuk praktik pembelajaran sama ini. Langkah-langkahnya sama. Bisa PDF, bisa video. Videonya sudah diunggah di YouTube, tinggal dikopikan di link URL-nya saja. Langkah-langkahnya masih sama, hashtag-nya masih sama, alurnya juga masih sama, dan tetap mengunggah dokumen lembar persetujuan bukti karya. Begitupun dengan kategori RPP dan modul ajar ini, Kak. Oke, saya yakin cukup banyak sih untuk penilaian RPP sama modul ajarnya, Kak. Jadi karena harus benar-benar orisinal. Orisinil kok orisinal. Harus benar-benar karyanya Kakak kalau terkait dengan RPP modul ajar ini. Bukan hasil plagiarisme. Langkahnya masih sama, Kak. Yang ke-9 sudah. Sebentar, Kak Yevi. Nah, kalau sudah semuanya, Kakak klik kumpulkan. Dan perlu diingat, ketika Kakak sudah ngeklik kumpulkan, itu bukti karya sudah tidak bisa diubah lagi sampai divalidasi oleh fasilitator. Apakah bukti karya tersebut sudah layak untuk terbit di PMM atau belum. Jadi dilengkapi dulu dokumennya, kemudian baru diunggah di LMS, dan dikumpulkan. Kalau memang benar-benar sudah yakin, langsung dikumpulkan. Nah, nanti tampilannya di LMS Kakak ini harus dicek secara berkala ya. Apakah statusnya di BK1 sedang diperiksa, atau sedang ditinjau, atau sudah divalidasi, atau sudah terbit, ada 3 status nanti. Kalau statusnya itu sedang diperiksa atau sedang ditinjau, itu berarti masih menunggu proses validasi dari fasilitator. Jadi masih saya cek-recek gitu, Kak. Kalau memang dari saya itu sudah sesuai, nanti statusnya akan berubah. Di sini akan berubah. Nah, ini yang perlu diperhatikan, Kak. Fasilitator akan memvalidasi dan memberikan umpan balik terhadap produk bukti karya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik validasi. Ya, jika bukti karya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki atau melengkapi kembali bukti karya yang belum dapat dan belum dapat diunggah ke PMM. Jadi harus diperbaiki dulu kalau memang dinyatakan belum sesuai. Akan tetapi jika bukti karya sudah dinyatakan sesuai, secara otomatis bukti karya yang sudah Kakak unggah di LMS akan terbit di PMM. Jadi perlu Kakak itu cek secara berkala di LMS-nya. Apakah sudah divalidasi oleh fasilitatornya atau belum? Statusnya sudah terbit atau masih diperiksa misalnya gitu. Nah, selanjutnya ya ini ada beberapa rubrik diperhatikan di sini perlu perbaikan. Nah, ini statusnya. Berarti tinggal diperbaiki. Cara memperbaikinya nanti ada langkah-langkahnya lagi, Kak. Ya. Tinggal di-X kemudian diunggah ulang hasil perbaikannya. Ini sesuai dengan umpan baliknya saya nanti bisa lewat dari LMS maupun secara pribadi. Akan saya pantau di sini. Kemudian sudah ini langkah-langkahnya sama. Kalau ada perbaikan, kalau lolos validasi akan muncul notifikasi begini, Kak. Selamat, bukti karya Anda telah lulus proses kurasi. Selanjutnya silakan menunggu hingga bukti karya Anda terbit di PMM. Jadi otomatis akan terbit di PMM. Kakak perlu cek-recek secara berkala di LMS-nya. Nih, menunggu terbit statusnya. Nanti ada umpan balik dari saya di sini.
Juga ada. Nah, jika sudah terbit akan muncul seperti ini, Kak. Lihat bukti karya di LMS-nya Kakak. Setelah itu Kakak buka PMM-nya, ya. Kemudian cari karya saya. Yang pakai handphone mungkin bisa lihat ini. PMM-nya dibuka, kemudian karya saya, buka kategori karya saya, ini yang mana? Tergantung apa yang Kakak unggah. Kemudian pilih karyanya, apakah itu RPP modul ajar, atau berbagi praktik baik, atau video pembelajaran, praktik pembelajaran, itu tinggal dipilih kategorinya di sini. Kalau sudah muncul, nanti akan ada tanda seperti ini ya Kak. Tandanya bagikan ya. Kemudian salin link di sini. Kalau sudah terbit. Linknya nanti akan Kakak sematkan. Kalau sudah terbit di PMM, linknya dikopikan di BK3. Berada di sini. Tulis jawaban. Tulis jawaban, kemudian nanti dikopikan hasil link yang ada di PMM-nya, bukti karya Kakak. Sudah selesai sampai di situ. Silahkan ada yang mau ditanyakan dulu. Ini sudah di sesi tanya jawab seputar bukti karya, silakan. Kak Yevi tadi raise hand. Silakan. Oke, antri dulu Kak Jo. Kak Yevi tadi angkat tangan dulu soalnya. Kak Din. Halo. Iya, aman. Jadi bukti karya ini sama kayak kita kayak ngajar gitu ya, tapi lengkap gitu, ada RPP-nya atau modul ajarnya, terus kita mengajar siswa gitu. Apakah kayak gitu atau yang lain lagi? Tergantung kategorinya kakak. Gini Kak Yevi, tergantung kategori. Pilih kan ada 3. Satu itu berbagi praktik baik. Salah satu implementasi dan yang benar-benar sudah dilaksanakan itu ketika Kak Yevi kemarin buat rencana program RTL-nya itu didiseminasikan. Sudah didiseminasikan kan? Iya. Sudah ada videonya. Dokumen pelengkapnya sudah ada seperti Kak Agung tadi. Oh, kalau itu belum saya lengkapi. Itu tinggal dilengkapi ya. Kemudian ditambah dengan satu dokumen yang akan saya kirimkan setelah ini. Lembar persetujuan tadi. Gitu. Nah, itu berarti masuk kategori berbagi praktik baik. Cukup pilih satu aja. Kalau mau pakai yang praktik baik, boleh. Oh gitu ya. Ya, itu kalau memang sudah dijalankan, benar-benar sudah real, aman, udah. Nggak usah nyari yang lain, yang kemarin aja sudah langsung dilaksanakan. Oke, siap. Aman ya? Aman. Terima kasih Kak Din. Oke, bungkus. Kak Jovan, silakan. Ya Kak, berarti video kemarin bisa ya dipakai ya? Ya dong, bisa, sangat bisa. Kan menginspirasi guru lain. Lengkapnya apa Kak? Dokumen pelengkapnya, kalau saya lihat di punya Kak Jovan, itu sudah lengkap di PPT-nya yang diunggah di LMS. Ya kan? Sudah lengkap diunggah di LMS, tinggal satu dokumen yaitu lembar persetujuan yang akan saya bagikan setelah ini. Itu. Dah. Berarti sudah bisa ya Kak ya? Iya bisa. Aman ya? Aman. Pokoknya ketika RTL kemarin benar-benar dilakukan, aman deh. Nggak mikir nemen gitu bahasa Jawanya. Nggak mikir nemen, saya nanti bukti karyanya apa ya gitu. Oke, aman ya Kak Jo ya? Baik Kak, terima kasih. Siap. Ini Kak mana tuh? Oh, Kak Heng. Silakan. Kak Heng dulu, baru Kak Yuda. Baik, terima kasih Bu Din. Yang mau saya tanyakan, misalkan ada perbaikan, apakah dalam lini masa perbaikan itu ada due date-nya, Bu Din? Iya, ada. Jadi ada. 1 minggu ke depan
1 minggu ini ya Kak, setelah ini itu bukti Iya. karya harus sudah clear. Dan harapannya sudah bisa terbit di PMM ketika lolos kurasi, divalidasi. Oh gitu. Gitu. Jadi kalau programnya tadi kan RTL-nya Kak He sudah dipresentasikan sama teman-teman. Iya. Tinggal PPT-nya itu dilengkapi dengan foto, videonya, kemudian daftar hadir gurunya yang hadir di situ mungkin, kemudian notulen hasil pertemuannya tersebut, itu tinggal dilengkapi saja. Plus Oke. dokumen persetujuan dari kepala sekolah dan dari peserta PKG-nya. Oke. Terima kasih. Habis ini upload bukti karya nggak ada tugas lagi kan? Dilengkapi dulu ya yang RTL-nya. Aduh. Siap. Oke, belum saya nilai kalau belum lengkap ya. Oke, terima kasih. Oke, silakan Kak Yuda. Ya, itu RTL itu berarti bisa di-upload lagi ya Kak Din ya? Kalau yang Iya. kurang-kurang dia. Betul. Jadi kalau Kak misalnya nih punya Kak Yuda kemarin kan RTL-nya PPT-nya kan sudah semua gitu kan ya. Ternyata ada yang ketinggalan satu dokumen misalnya daftar hadirnya lupa belum disematkan atau videonya belum disematkan. Bisa Kak Yuda buka di submission, sematkan di kolom komentar. Gitu atau tag file itu bisa. Oke. Gitu. Jadi yang sudah diunggah kemarin itu enggak terhapus. Sistem akan membacanya itu yang barusan diunggah. Jadi merah. Kalau sudah diunggah kemarin sebelum due date, itu aman. Oke, atau pertanyaannya gimana? Saya ganti sama maksudnya ini apa? Ganti setelah due date kan kemarin apa mengupload terus saya ganti. Terus saya ganti. Sudah diganti, sudah Terus diunggah? Itu, sudah. Oke, enggak apa-apa. Tapi ya masih ada yang kurang itu. Oke, nanti dilengkapi saja, Kak. Dilengkapi seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi lewat submission, kemudian kalau videonya di link, misalnya linknya di YouTube ataupun di Google Drive, itu bisa disematkan di kolom komentar. Dokumen pendukung lainnya bisa disematkan di tag file. Oke, jadi yang sudah terunggah tadi, misalnya nanti mengunggah lagi itu bukan terbaca sistemnya itu saat mengunggah yang terakhir, tapi yang kemarin sudah. Paham nggak maksud saya? Oke, ya. Oke, ya aman. Jadi kalau kasih. kakak-kakak mau mengunggah RTL-nya sebagai bukti karya, lengkapi dulu bukti karyanya. Oke? Oh sorry, maaf. Lengkapi dulu RTL-nya. Saya sampai lupa. Oke, silakan Kak Man. Ya Kak Din, ini saya mau tanya untuk punya saya ini apakah menurut Kak Din itu sudah lengkap atau masih ada kekurangan ya Kak Din? Sudah, tinggal sama seperti Kak Agung, kurang satu aja. Oh kurang satu aja Kak Din. Dokumen persetujuan ini nanti. Oke. Terima kasih Kak Din. Oke. Kak Wahyu silahkan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya Bu Dini. Bu Dini, saya mau tanya. Itu kan saya kan ada yang kurang ya dalam pengumpulan tugas yang kemarin. Sudah lengkap punya Kak Wahyu. Tinggal satu dokumen aja yang belum. Lembar persetujuan yang akan Samen kirimkan. Ya, betul. Tahu kan saya buat di mana ya kan? Apa perlu saya buat ulang? Aduh. Buka kartu di sini ya. Oke, terserah. Kalau boleh saya menyarankan. Jadi apa yang sudah diunggah Kak Wahyu itu kan masih rencananya kan, masih dalam bentuk rencana programnya. Bisa disematkan, dirubah ke bentuk PPT-nya. Oh ya, berarti gitu, saya jadi, buat ulang di tempat yang berbeda dengan personal yang berbeda, begitu. Enggak, PPT-nya maksudnya gini,
yang sudah diunggah oleh Kak Wahyu itu Ya. kan masih bentuk rencananya kan, yang dipresentasikan kan rencananya toh. Betul. Nah, rencananya itu dibentukkan dalam PPT, PowerPoint. Ya. Oke, setelah tantangan dan solusi itu adalah lembaran untuk dokumen pendukung, notulennya, kemudian ada daftar hadirnya, mungkin foto kegiatannya, itu maksud saya. Jadi nggak terpisah-pisah, karena harus satu dokumen kalau mau dijadikan bukti karya. Misal gini, untuk video yang akan nanti saya buat itu kan, saya kan berbagi praktik baik kan ya di sekolah. Ya, betul. Saya di sekolah saya, itu kan saya rekam. Ya. Setelah saya rekam, nanti videonya saya unggah ke entah itu ke Drive atau ke YouTube. Nanti linknya itu tersebut saya sematkan di PPT-nya. Apakah itu bisa? Boleh, sangat diperbolehkan. Itu malah lengkap. Lengkap banget kalau seperti itu. Boleh. Maksud saya boleh. enggak bentuk jadi gini, video saya tempelkan di PPT. Apa? Jadi saya enggak menempelkan video yang saya buat tadi di PPT, tapi saya menempelkan hanya linknya saja. Itu diunggah di RTL-nya atau di bukti karya? Di bukti karya. Di bukti karya, boleh, silakan. Apakah bisa? Harusnya bisa. Sesuai dengan yang tadi saya sampaikan di sini ya, ada pilihannya, Kak. Ya, di sini nih. Ada pilihannya ya, mau itu apakah link videonya, ini kategori praktik baik ya ini ya. Ada bentuknya PDF ataupun video. Ini. Langkah-langkahnya nanti sama. Oke. Ya. Sudah? Berarti saya buat video yang seperti RTL kemarin. Iya. Lagi. Kalau dengan mau lagi latar yang boleh, berbeda. silahkan. Oke. Kan kemarin itu untuk materinya, materi yang ada di PPT-nya itu kan tahu sendiri sampean. Iya. Oke. Berarti saya ganti materi PPT saya. Digantikan ke bentuk PowerPoint gitu kan maksudnya? Iya. Enggak, materinya. Seluruhnya. Kan saya kemarin. Enggak apa-apa, silakan pakai yang kemarin. Tapi dibentukkan gitu. PPT-nya ya. Lah kalau itu dipakai teman saya. Ya kan programnya mungkin sama atau berbeda ya, enggak apa-apa. Oh, programnya sama, cuman untuk bukti itunya real kita yang menjelaskan gitu, nggak apa-apa. Betul. Oke, ya wes, oke, aman kalau gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Fasil yang baik hati. Iya, betul, sudah saya jawab. Apakah tadi nggak kedengaran? Sudah? Aman? Sudah. Ya, terima kasih. Sama-sama. Sampai di sini ada lagi, Kak? Wah, Kak Heng, suami idaman beneran ya. Sore jadwalnya bersih-bersih. Oke, Kak, ini sudah cukup. Time is over ya. Kurang lebih 10 menit ini. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan bukti karya? Jadi, yang perlu diingat, setelah ini kakak mengunggah, sebelum ke bukti karya, tolong dilengkapi dulu yang RTL-nya, ya, dokumen di RTL-nya, kemudian kakak bersiap untuk ke BK1, bukti karya 1, atau draft bukti karya. Ya, pilih kategorinya 1 di antara 3. Oh, langsung gaskan Kak Yeni mah sudah aman ini, sudah terbiasa. Aman ya itu ya. Oke, ini kalau terkait dengan video, Kak, itu kalau diunggah di YouTube itu pasti ada copyright-nya, kalau ada iringan lagunya. Jadi
banyak yang harus diperhatikan ketika dokumennya adalah video. Ini untuk lebih jelasnya kakak-kakak nanti bisa mempelajarinya, nanti akan saya spill cara-caranya. Oke, terima kasih Kak Johanto Fani, silakan. Harus diunggah di YouTube, Kak. Iya, betul. Videonya diunggah di YouTube, Kak. Oh. Saya nggak pernah soalnya. Bisa nanti setelah ini deh. Oke? Oke, siap Kak Din. Mohon petunjuknya. Oke, siap. Aman. Saya masih memiliki tanggung jawab dengan panjenengan semua. Baik, kakak-kakak yang luar biasa dari Sidoarjo 6, tanpa terasa. Oh, Kak Yevi, ada yang mau disampaikan? Atau kepencet? Enggak, Kak Din. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya kira tadi mau ngomong. Oke, baik. Kakak, tanpa terasa 2 JP sudah kita lalui dengan 2 materi. Yang pertama adalah umpan balik dari RTL dan pengantar bukti karya yang barusan saya sampaikan dan kita diskusikan bersama. Dan saya yakin setelah ini kakak-kakak bisa lebih lega karena tugas terakhirnya adalah bukti karya. Nanti akan saya bagikan untuk lembarnya, ya, lembar persetujuannya bisa segera dieksekusi, besok mungkin bisa dilengkapi, yang sudah aman di RTL-nya tinggal diunggah ke draft bukti karya. Oke, mohon izin sebelum kita mengakhiri, kita foto bersama terlebih dahulu, dibuka semua kameranya. Oke, bersiap. Pose pertama. Bagaimana posenya Kak Dimas? Waduh, Kak Dimas baru mandi sepertinya ini ya. Ya, gimana Kak Dimas? Oh, hormat katanya, hormat, suruh hormat. Oke, yuk, bersiap. Loh, di Kak Aman mati listrik ya itu kayaknya. 3, 2, 1. Oke, pose kedua. Silakan berikan sarang beonya. 3, 2, 1. Terakhir. Saya ingin tangannya semuanya ditaruh di pundak. Saya hebat, saya luar biasa, saya bisa, dan saya mampu. Afirmasi positif pada diri sendiri. Yuk, bersiap. 3, 2, 1. Oke, cukup. Terima kasih kakak-kakak yang luar biasa. Mengakhiri sesi kita di Tatap Maya ke-18 ini, mohon izin untuk bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Tadi Kak Man, aman Kak Man? Pimpin doa lagi. Oke, terima kasih kakak-kakak. Kita telah selesai melaksanakan materi yang hampir habis ini atau berakhir. Untuk itu marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa, selesai. Terima kasih Kak Dini dan kakak-kakak yang lain. Terima kasih kakak-kakak yang luar biasa dari Sidoarjo 6. See you di tanggal 26 dengan agenda refleksi bukti karya dan merupakan pertemuan tatap maya kita yang terakhir. Semoga kakak-kakak selalu diberi kesehatan, selalu diberi kebahagiaan. Senyumlah dimanapun kakak-kakak berada. Sampai jumpa kembali. Kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dini. Oke, sih. Ini cuma dari tadi dadah-dadah aja. Suaranya Kak Din. Ya, aman. Sebentar Kak Yevi, saya stop record dulu. Sebentar. Oke.